ya aku merasa aku tertinggal gitu. Kayak loh, kok teman-teman aku pada keren dan mereka tuh achieve sesuatu yang aku pengenin, meraih apa yang selama ini aku impikan. Kenapa aku nggak bisa? Aku kapan gitu loh? Kok aku ketinggalan ya sama mereka-mereka ini gitu. Hai semuanya, assalamualaikum. Kenalin, nama aku Sufma Linda yang belum kenal, and thank you sudah klik video aku kali ini. Mungkin videonya nggak akan terlalu panjang sampai 20 menit ya, mungkin kayak 15 menitan. Dan aku pengen bahas sesuatu yang sering kalian request di DM Instagram aku ataupun di komen gitu kan. Kalian sering minta membahas tentang tertinggal gitu ya, tertinggal. By the way, tadi ini aku udah mau tidur, ini udah pakai skincare, aku udah mau tidur, tapi kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba aku kayak punya inspirasi mau membahas ini gitu. Jadi sebenarnya dari kemarin tuh aku udah pengen buat videonya ya, cuman karena moodnya tuh belum dapet, dan apa ya, inspirasi dari apa yang aku pengen sampaikan tuh belum ada gitu. Jadi memang salah satu struggle dari content creator itu adalah kesusahan untuk mencari ide apa yang mau disampaikan gitu. Jadi biar videonya itu nggak yang kayak kosong doang gitu loh, biar ada isinya gitu. Dan sekarang aku tahu apa yang mau aku sampaikan, dan mungkin ini juga bisa menjadi apa ya, kalian tuh biar sedikit lebih terbuka pikirannya, dan tidak terlalu sering membandingkan diri kalian dengan orang lain gitu ya, which is kalian menyebutnya dengan ketinggalan gitu ya. Aku dari dulu sebenarnya udah mengalami hal ini gitu waktu aku di SMA gitu ceritanya. Oke, jadi kita mulai ya. Yang pertama adalah gini, kenapa sih kak? Aku tuh selalu ngerasa ketinggalan gitu ya. Aku ngerasa ketinggalan Sufu, buat teman-teman aku udah pada ini itu segala macam pencapaian udah banyak. Tapi kenapa kok aku sendiri itu gini-gini aja, no progress dan lain sebagainya gitu. Jawabannya itu sebenarnya abstrak ya teman-teman. Tapi menurut aku yang pasti adalah kenapa kita sering merasa ketinggalan, karena kita terlalu memikirkan atau kita terlalu melihat orang lain. Kita terlalu fokus dengan kehidupan orang lain. Itu jawabannya. Kenapa makanya kita merasa ketinggalan? Apalagi sekarang tuh kan banyak sosmed ya. Maksudnya kayak sekarang dunia sosmed, dunia digital, semua apapun yang ada di dunia ini tuh akan di-share lewat sosmed, dan itu akan viral, akan banyak yang like, akan banyak yang komen, dan berita itu setiap hari akan nyampe ke kalian bermacam-macam, ini ya, bermacam-macam jenis beritanya gitu loh. Itu yang membuat faktor dimana kayak kalian semakin luas untuk melihat pencapaian orang lain, sedangkan kan di zaman dulu tuh nggak ada ya kayak gitu ya, kayak udah masih masih jarang lah orang yang pakai sosmed untuk apa namanya, share apa yang mereka dapat tuh jarang gitu. Makanya orang-orang zaman dulu tuh mungkin aku bisa bilang lebih cenderung lebih tenang ya sedikit daripada orang di zaman sekarang. Karena orang di zaman sekarang itu ya itu tadi adanya sosmed itu yang bikin crowded gitu ya. Itu menurutku dua faktor yang menurut aku sangat berpengaruh di zaman sekarang. Terus pertanyaannya adalah, apakah Sufu juga pernah merasa ketinggalan seperti itu gitu ya? Yang pertama aku bisa jawab pasti pernah. Kapan? Kan Sufu ini segala macam bikin kontennya ditonton banyak orang gitu kan, dia udah punya followers dan lain sebagainya. Kalian taunya aku yang sekarang gitu. Bagaimana dengan aku yang 5 tahun yang lalu? Dimana teman-teman aku waktu itu pas aku waktu sekolah ya, 5 tahun yang lalu berarti aku masih kelas 3 SMA. Waktu teman-teman aku pada apa namanya, pada keren-keren banget pokoknya mereka tuh kan. Ada yang ikut pageant ya, ada yang ikut pageant dalam kota, ada juga yang ikut olimpiade sampai ke nasional. Pokoknya semuanya itu pada ikut-ikut lomba. Habis itu ada yang juara 3 fotografi, videografi dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman aku di sekitar aku tuh dulu pada pada keren lah ya gitu. Ada yang bikin gaun, ikut-ikut lomba fashion show gitu kan. Dan waktu itu aku ya pada zamannya belum belum bisa mikir apa-apa, belum mau berubah gimana-gimana. Ya aku merasa aku tertinggal gitu. Kayak loh, kok teman-teman aku pada keren dan mereka tuh achieve sesuatu yang aku pengenin. Mereka itu bisa apa namanya, meraih apa yang selama ini aku impikan. Kenapa aku nggak bisa? Aku kapan gitu loh? Kok aku ketinggalan ya sama mereka-mereka ini gitu. Itu dulu ya kayak gitu. Dan dulu tuh aku juga sering apa ya, diremehin, direndahin. Habis itu yang kayak emang lu bisanya apa, emang kamu itu ngapain, kayak gitu kan, prestasi kamu apa.
yang kamu jago tuh di bidang mana, kan nggak ada gitu kan ya. Istilahnya orang-orang di sekitar aku tuh ya baik ya, baik, mereka baik-baik, cuman kayak ada gimana rasanya kayak aku tuh diremehkan oleh mereka dengan kemampuanku gitu loh, karena aku tidak pernah menunjukkan kemampuanku, tapi sebenarnya aku tuh merasa aku mampu, aku merasa aku itu capable di situ, tapi kenapa orang tuh nggak melirik aku gitu ya. Akhirnya aku merasa kayak oh pilih kasih nih dan segala macam, akhirnya aku masa ketinggalan gitu. Teman-teman aku udah pada cantik-cantik gitu kan, pinter jago makeup, jago styling, tapi kenapa waktu itu aku masih kayak nggak jago apa-apa, makeup aja nggak bisa, abis itu styling juga amburadul gitu kan, kenapa gitu. Dan sebenarnya hal itu akan dilalui atau akan dirasakan oleh semua orang gitu kan. Jadi bukan berarti kalau misalnya sekarang aku udah punya followers, udah nge-YouTube dan lain sebagainya, aku tidak merasa ketinggalan gitu ya. Tetap aja gitu, namanya manusia. Tetap aja aku kadang merasa kayak teman-teman aku udah pada kayak nikah gitu ya, nikah, punya anak dan lain sebagainya. Itu kok aku di umuran sama kita umurnya tapi kok aku belum ya gitu, apakah aku ketinggalan, apakah aku ini normal, kayak gitu-gitu loh gitu. Dan teman-teman aku pada yang kayak kuliah di luar negeri apa segala macam, dan waktu itu aku memang sempat pengen kayak kuliah ke luar negeri, kayak aku harus kuliah ke luar negeri nih gitu kan, minimal di Singapura atau di Malaysia gitu. Tapi setelah aku telusuri, sebenarnya itu aku bukan pengen S2 untuk menambah ilmu atau relasi, tapi hanya semata-mata aku biar nggak ketinggalan sama teman-teman aku yang keren-keren ini gitu. Nah, itu aku ada di fase itu. Makanya sekarang ketika aku sudah bisa jujur dengan diriku sendiri, sebenarnya aku butuh nggak ya S2? Sebenarnya aku ini menginginkan S2 ini tuh untuk aku ajang lomba, atau memang untuk aku ini bener-bener pengen cari ilmu sih. Nah, akhirnya aku jujurkan sama diri aku sendiri, dan ternyata jawabannya adalah aku pengen berlomba sama teman-teman aku biar nggak ketinggalan. Itu ceritanya teman-teman. Ini aku ceritain dari background aku dulu ya, jadi biar kalian tuh paham, biar nggak kayak kalian tuh mikir kayak alah si Sufu mah pinter ngomong doang tapi kan dia nggak pernah merasakan apa yang kita rasakan. Hey, jangan salah, aku juga merasakan apa yang kalian rasakan gitu. Sama gitu, kita semua di sini pernah akan merasakan sesuatu itu, cuman memang waktunya aja yang nggak sama gitu. Nggak mungkin dong bareng-bareng orang akan merasakan itu semua gitu, nggak mungkin. Jadi memang antara satu orang dengan orang yang lainnya itu akan merasakan sesuatu itu, tapi dengan timing yang berbeda. Paham nggak sih maksud aku? Ya gitulah pokoknya. Ya semoga kalian paham ya gitu. Dan terus sebenarnya apa sih yang dimaksudkan ketinggalan gitu ya? Sebenarnya kita itu tidak tertinggal apapun. Jujur, ini aku bukan yang kayak cuma memotivasi kalian, enggak ya, tapi memang kita tuh tidak ketinggalan apapun sebenarnya di dunia ini. Kita berjalan pada garis edarnya masing-masing. Kita bisa dikatakan kita ketinggalan atau kita atau kita kalah itu dalam masa kita berkompetisi. Maksudnya berkompetisi dalam artian lomba. Ya lomba apapun, mewarnai lah, lomba nyanyi, lomba apapun, intinya yang itu adalah kompetisi. Nah, kita bisa dikatakan kita tertinggal, kita gagal, kita nggak menang, kita kalah, itu hanya di lomba. Tapi selain lomba itu nggak ada. Kalau dunia kehidupan yang real ini nggak ada. Nggak ada yang namanya ketinggalan, nggak ada yang namanya kalian aneh, itu nggak ada, karena memang semua orang itu punya startnya masing-masing. Kalian bayangin aja deh dari background keluarga. Ya, background keluarga udah pasti berbeda. Ada yang memang keluarganya tuh baik-baik aja, a happy family, tapi ekonominya tidak mendukung. Ada juga yang dia dari keluarga yang broken, tapi ekonominya mendukung. Ada juga yang pokoknya macam-macam lah. Background keluarga itu macam-macam. Ada yang di keluarganya itu broken tapi mendukung 100%, mimpi-mimpinya dia nggak toxic. Ada yang 100% keluarganya itu nggak cerai, nggak divorce, tapi tidak mendukung atau tidak memberikan kehangatan pada anak-anaknya. Pokoknya background manusia ini tuh macam-macam gitu. That's why kenapa Tuhan itu menciptakan macam-macam manusia tuh banyak. Dari jenis kulit aja tuh udah banyak banget. Apapun manusia di dunia ini tuh Allah ciptakan dengan berbagai macam, itu banyak lebih dari 2. Kenapa? Karena memang biar kamu itu nggak terlalu memfokuskan atau membandingkan diri kamu dengan manusia yang satunya lagi. Coba kalau misalnya Tuhan kasih kita diciptakan cuma 2 macam doang, bisa-bisa kita membandingkan, kalau kita kok gini kamu kok gitu ya. Makanya Tuhan kasih dari berbagai macam aspek dan lain sebagainya itu untuk biar kita itu bisa melihat dunia tuh lebih luas gitu ya teman-teman. Bisa melihat dunia lebih luas, bisa melihat dunia ini sebenarnya yang hidup di alam semesta ini tuh bukan kita doang gitu loh. Kalau kita merasa kita ketinggalan dengan orang-orang yang seumuran kita yang lebih wow, ada banyak orang yang di bawah kita yang mereka juga
kesusahan gitu, tapi bukan berarti kita nggak boleh upgrade diri ya. Nah itu yang harus di highlight. Kita itu harus sering-sering yang namanya melihat dunia luar. Kayak kalau kalian sesimpel ikut volunteer atau misalnya kalian ikut apa namanya kayak kegiatan sosial yang mana itu bisa membuat kalian tuh bertemu dengan orang-orang lain. Nah itu kalian penting banget teman-teman untuk ikut seperti itu ya gitu, biar kalian tuh bisa melihat dunia tuh lebih luas, dunia tuh lebih bahwa di dunia ini tuh masih ada yang jauh lebih di bawah kalian tuh banyak, yang jauh di atas kalian tuh banyak. Tapi kita pikir sekarang, kalau kita terus membandingkan diri kita, terus kita pengen kayak misalnya sekarang aku nih ya, aku pengen menjadi seperti misalnya let's say artis Indonesia ya, siapa ya, Prilly misalnya gitu ya. Aku pengen jadi seperti Prilly gitu kan. Aku merasa ketinggalan karena aku belum bisa menjadi Prilly. Akhirnya aku mengejar diriku, aku upgrade diri aku perluas wawasan dan lain sebagainya, aku perbesar kapasitas diri. Akhirnya ketika aku sudah di tahap menjadi seperti Prilly, pasti akan ada di atasku orang yang lebih lagi. Dan ketika aku pengen mencapai orang yang lebih lagi itu, ketika aku sudah berada di sana, pasti akan ada yang lebih lagi. Itu nggak pernah habis. Itu tidak pernah habis karena sejatinya manusia ini akan selalu ada yang lebih cantik, akan selalu ada yang lebih kaya, ada selalu yang lebih pinter, ada yang selalu lebih superior dan lain sebagainya. Itu nggak akan ada habisnya. Percaya deh, itu nggak akan ada habisnya. Manusia itu akan ada yang lebih dan lebih. Tapi apakah itu esensinya? Enggak, teman-teman. Ya, esensinya adalah ketika orang itu punya kelebihan, mereka pasti punya kekurangan. Dan bisa jadi kekurangan mereka itu adalah kelebihan kita. Nah, kalau kita udah bisa mikir kayak gitu, kita nggak akan ada yang namanya sesek mikirin kayak aku ketinggalan kak. Kenapa orang-orang tuh pada hebat, aku nggak hebat-hebat. Coba kalian lihat di diri kalian. Kalian tuh ketinggalan atau memang kalian tuh berproses sebenarnya, tapi kalian terlalu fokus dengan proses orang lain. Akhirnya proses kalian sendiri tuh nggak kelihatan. Nah itu yang perlu kalian pikirkan sekarang. Makanya kenapa kalau hidup ini terlalu singkat teman-teman untuk kita menginginkan kehidupan orang lain. Karena sesempurna apapun yang kalian lihat di sosial media sekarang apalagi ya. Jadi teman-teman di sini jadi orang itu jangan terlalu dangak gitu ya. Maksudnya dangak tuh dalam artian terus ngeliat ke atas. Kurang-kurangin, gak bagus teman-teman. Sometimes kita perlu melihat ke atas untuk kita bisa upgrade diri kita, untuk kita bisa achieve sesuatu yang memang sekarang kita nggak bisa, kita bisa achieve yang lebih dari sekarang. Itu perlu. Tapi kalau kita terus kayak gini kesandung lama-lama, kita nggak lihat bawah, sedangkan kita jalannya di bawah, pada pakai kaki gitu. Jadi sesekali kita perlu melihat ke bawah, sesekali kita perlu melihat ke samping, sesekali kita perlu melihat cermin untuk melihat diri kita sendiri. Jangan terus ke atas. Itu yang aku pengen sampaikan gitu. Jadi di sisi lain kalian memperbaiki diri terus. Jadi gini, Kak, sampai kapan sih Kak kita memperbaiki diri? Sampai kapan sih Kak kita terus upgrade diri kita? Kak, sampai kapan sih Kak kita harus memperbesar value kita seumur hidup? Selama kita hidup, kita terus memperbaiki diri. Selama kita hidup, kita terus memperbaiki kualitas value kita, pemikiran kita, skill kita, agama kita terutama. Nah, setiap seumur hidup tuh harus yang namanya upgrade. Jadi nggak ada kata-kata, oh aku upgrade sampai nanti aku menemukan jodoh. Nah setelah menikah aku udah deh nggak upgrade, nggak ada teman-teman. Kalian harus tetap bisa upgrade diri kalian sampai kalian tidak bernafas. Tapi ingat, jangan terlalu fokus ke kehidupan orang lain. Gitu loh. Kadang ada orang yang mereka tuh juga fokus ke kehidupan kita. Jadi sawang sinawang, ya. Kalian bisa pikir sawang sinawang, it's like mereka mandang kita itu kayak wow, sedangkan kita mandang mereka kayak wow gitu. Tapi sebenarnya ya in deep side juga ada struggle masing-masing. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau kalian akan terus merasa ketinggalan, kalian tidak akan pernah bisa maksimal. Jadi sekarang yang kalian lakukan adalah satu, fokus sama diri sendiri. Dua, jangan jadi orang yang kufur nikmat. Jangan biasain kayak gitu. Hati itu harus dilatih. Jangan jadi orang yang kufur nikmat dan kurang ajar, gak tahu diri. Kufur nikmat dalam artian udah dikasih ini, pengen lagi kurang ini ngejudge ini, abis itu yang ini, abis itu didapat yang lebih lagi, yang di atas nanti kurang lagi, ngejudge lagi. Kok aku cuma dikasih ini? Itu namanya kurang ajar.
Itu namanya tidak bersyukur, itu namanya kufur nikmat. Semakin kalian kufur nikmat, semakin gak dikasih nikmat. Jangan dikasih ini dikit kok ngeluh, dikasih itu dikit kok ngeluh, ya. Jadi didiklah hati untuk biar nggak merasa seperti itu, gitu loh. Jadi kadang, Kak, kenapa sih aku tuh merasa kayak gini, ya nggak bisa dong disalahin, kan itu adalah feeling aku, pikiran aku. No, hati, pikiran, pembicaraan, pandangan itu semua bisa dididik. Itu semua bisa dididik dan dilatih, bisa dibiasakan, ya, bisa dibiasakan. Jadi yang pertama tadi apa? Lupa aku. Yang pertama tadi fokus ke diri sendiri. Yang kedua jadi orang yang jangan kufur nikmat. Yang ketiga terus memperbaiki diri tanpa memandang ke atas terus. Sesekali melihat ke samping, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Itu namanya orang itu bijak dalam hidup, ya. Orang itu balance dalam hidup. Yang kelima adalah sadari bahwa setiap orang yang lebih di atas kalian dengan kemampuan yang lebih besar pasti akan ada kurangnya, dan mungkin kurangnya itu adalah kelebihan dari kalian. Hidup makanya manusia tuh saling melengkapi, nggak ada semuanya itu yang sempurna, perfect. Dan ingat teman-teman, kalau kalian melihat orang-orang lain lebih hebat, lebih jago, satu, mereka mulai lebih dulu, ya, mulai lebih dulu. Dia mulai 6 tahunnya lalu, sedangkan kamu masih mulai 1 bulan kemarin. Apa yang mau kamu harapin? Ya jelas kamu ketinggalan, ya jelas kamu nggak bisa samain sama jam terbangnya dia, ya karena startnya aja udah beda. Gimana dong? Nggak bisa, ya. Mulai lebih dulu, habis itu jam terbangnya udah tinggi, terus ujian hidupnya tuh nggak sama. Belum tentu ketika kalian dikasih ujian hidup seperti yang orang hebat-hebat ini kalian kuat. Orang kalian dikasih ujian ngantuk aja nggak kuat, orang minta-minta, orang tuh nggak mampu, dan kalian punya uang, itu sebenarnya ujian harta, kalian nggak mau ngasih. Gimana kalian mau menjadi orang-orang hebat itu, sedangkan ujian-ujian orang hebat itu besar banget, bermacam-macam dan gede-gede banget. Jadi semakin besar seseorang, semakin banyak ujiannya, dan kalian sanggup nggak untuk melewati ujiannya? Ada yang diambil anaknya, diambil suaminya, diambil orang tuanya, hartanya semuanya ludes, dihianati orang terdekatnya, macam-macam lah pokoknya, ditipu, ya, direndahin, diremehin semuanya, ya. Jadi kalau kalian jangan melihat orang itu kenapa bisa hebat doang, tapi kalian lihat story di balik orang itu kenapa bisa hebat. Nah, kalian contoh itu menjadi reminder, kayak oh contoh nih, ternyata perjalanan orang hebat itu tidak semudah itu. Kalau ada yang baik ambil, kalau nggak relevan dengan kalian buang, gitu. Mungkin itu bisa aku sampaikan teman-teman, mungkin ini bisa jadi referensi kalian juga. So, apapun yang kalian lakukan sekarang tetap konsisten. Mau itu ada perubahan, gak ada perubahan, tetap konsisten. Sebenarnya ada perubahan, cuma memang tidak dalam waktu dekat kelihatannya, dan kalian belum melihat itu karena memang masih awal. Nah gitu ya. Next aku bikin video apa lagi, tolong komen ya. Kalau misalnya kalian request video, atau kita pengen membahas ini lebih lanjut, ya boleh juga gitu ya. Oke, kayaknya aku udah ngantuk dan aku mau tidur. Oke, see you teman-teman semuanya. Assalamualaikum, bye-bye.